Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Kusuma Wardani. Saya dari kelas manajemen B semester 4 NPM D1.20044425. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebutkan satu bidang bisnis yang kamu ketahui dan jelaskan proses bisnisnya. Di sini saya memilih bisnis kuliner. Mengapa saya memilih bisnis kuliner? Karena peluang bisnis kuliner merupakan usaha yang tak akan ada matinya. Karena makanan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang. Banyak orang yang rela pergi jauh-jauh hanya untuk merasakan sebuah masakan yang konon rasanya tak ada duanya. Apalagi jika diembel-embel dengan harga yang murah. Sering bukan mendengar percakapan orang menceritakan menu makanan yang mereka coba di sebuah warung. Mereka tak peduli seberapa jauhnya, bahkan tak mempermasalahkan seberapa mahal harganya, tetapi rasa bumbu di lidah mereka tak pernah terlupakan dan membuat kecanduan. Nah, untuk itu peluang bisnis kuliner sebenarnya sangat besar untuk menuntun Anda ke dunia kesuksesan. Namun, bisnis kuliner juga tidak bisa sembarangan untuk memulainya. Anda harus belajar banyak, terutama urusan rasa yang menarik selera banyak orang. Selanjutnya yaitu proses bisnis bidang kuliner. Hal yang harus diperhatikan dalam proses bisnis bidang kuliner yaitu yang pertama yaitu segmentasi pasar. Dalam berbisnis, Anda wajib tahu siapa pasar Anda. Anda juga perlu mengetahui apa yang dibutuhkan pembeli, bagaimana karakter dan perilaku mereka, dan seterusnya. Mari kita lihat perbandingan contoh berikut ini. Anda ingin menjual ayam bakar contohnya. Tentu saja pasarnya sangat luas. Nah, Anda harus memikirkan cara bagaimana supaya pasar mau membeli ayam bakar Anda. Untuk hal ini, dapat dikatakan bahwa Anda memiliki pasar yang sangat luas. Nah, yang kedua, Anda ingin menjual makanan khas India. Anda harus tahu kira-kira siapa yang suka makanan khas India. Tentukan pula bagaimana cara supaya konsumen bisa tahu soal makanan yang Anda jual. Bisa dikatakan bahwa pasarnya lebih tersegmentasi. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan yaitu menentukan jenis bisnis kuliner apa yang ingin ditekuni. Memulai usaha kuliner itu menentukan jenis bisnis kuliner apa yang akan ditekuni. Tidak hanya jenis kuliner dari luar negeri saja yang bisa Anda jadikan pilihan, kuliner khas Indonesia juga bisa Anda jadikan pilihan. Hal ini dikarenakan negara kita ada banyak ragam kuliner yang terdapat di berbagai penjuru Nusantara. Tentunya semua kuliner dari berbagai daerah Indonesia memiliki potensi untuk menguntungkan dan dapat dijadikan referensi untuk memulai usaha bisnis kuliner. Untuk itu, sangat penting menentukan jenis bisnis kuliner apa saja yang akan digeluti. Baik dari jenis kuliner cita rasa mancanegara atau bahkan jenis kuliner bercita rasa Nusantara, hal ini menjadi langkah awal untuk dapat memulai usaha bisnis kuliner yang sukses dan menguntungkan. Selanjutnya yang ketiga, mempersiapkan modal. Hal ini sangat penting karena untuk memulai suatu usaha tentu saja dibutuhkan yang namanya modal. Untuk merealisasikan setiap rencana yang telah dibuat, nantinya modal usaha ini sangat diperlukan untuk membeli peralatan, bahan makanan, membangun warung atau restoran, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam memulai suatu usaha. Untuk ini sangat penting menghitung dan mempersiapkan sejumlah modal yang akan digunakan nantinya dalam memulai usaha bisnis kuliner. Pastikan juga Anda memiliki dana cadangan untuk pengeluaran yang tidak terduga pada fase awal pembangunan bisnis kuliner. Selanjutnya yang keempat yaitu memilih lokasi bisnis. Lokasi bisnis juga menjadi salah satu pertimbangan penting sebab lokasi yang strategis akan membuat restoran atau kedai Anda banyak yang dicari konsumen. Yang perlu diperhatikan yaitu pastikan tempat tersebut mudah diakses, juga mudah ditemui di mesin pencarian Google. Namun untuk saat ini lokasi tidak terlalu menjadi masalah sih. Pasalnya teknologi pesan antar kian memudahkan konsumen untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah. Selanjutnya yaitu mencari karyawan terbaik. Dalam memulai usaha kuliner tentunya membutuhkan karyawan sebagai penunjang dalam hal pelayanan dan pengurusan warung atau restoran. Pastikan Anda memilih karyawan yang memiliki passion dan ingin terus belajar, karena nantinya karyawan inilah yang akan menjadi keluarga Anda dalam mengembangkan usaha kuliner Anda secara menyeluruh. Karyawan yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, tenaga cuci piring, pelayan dan tenaga kerja lainnya. Jika hanya membangun warung kecil-kecilan, sebaiknya
hanya menggunakan 2 karyawan saja untuk menghemat pengeluaran atau biaya. Selanjutnya, memperhatikan cita rasa dari menu. Hal terpenting dalam memulai bisnis kuliner yang selanjutnya yaitu memperhatikan cita rasa dari menu yang ditawarkan dalam bisnis kuliner yang dijalankan. Ini adalah hal yang esensial karena Anda menjual makanan rasa adalah maka rasa adalah hal yang utama. Menggunakan bahan terbaik juga merupakan rahasia umum yang dapat meningkatkan cita rasa pada menu yang Anda jual. Jika perlu, Anda juga menjelaskan komposisi dari setiap makanan yang Anda buat kepada konsumen. Selain menambah wawasan konsumen, hal ini juga akan membuat konsumen lebih percaya dengan masakan Anda atau usaha yang Anda buat. Selanjutnya yaitu bangun relasi dengan pelanggan Anda. Tanpa pelanggan, bisnis tidak akan berjalan sukses. Mengapa? Karena bisnis kuliner yang Anda buat memang ditunjukkan kepada para pelanggan. Nah, maka dari itu, kita sebagai pebisnis pemula, ciptakanlah hubungan 2 arah dengan para pelanggan agar terbangun relasi yang baik. Misalnya berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan rasa nyaman sehingga pelanggan betah nongkrong berlama-lama. Selanjutnya yaitu memastikan bisnis kuliner Anda memiliki izin. Bisnis kuliner Anda akan dianggap legal di Indonesia jika memiliki izin. Ketahui dulu struktur bisnis Anda, kemudian Anda bisa mengajukan dan mengikuti semua prosedur perizinan usahanya. Jika sudah memiliki izin, ini akan mendapat perlindungan hukum karena sudah bersifat resmi dan terjamin. Selanjutnya itu mencari supplier yang sesuai dengan bisnis kuliner yang dijalankan. Katakanlah Anda akan menjual ayam geprek nih contohnya. Nah, Anda nantinya akan berhubungan dengan supplier atau pemasok gas, air minum, atau bahan baku lainnya. Carilah supplier terbaik dan utamakan kualitas padan dengan harganya. Jangan asal cari murah, sebab pelanggan Anda pasti lebih mementingkan rasa dan kualitas dari makanan yang Anda jual. Pelanggan nantinya akan mengeluh kalau bahan baku tidak segar, rasanya tidak konsisten, dan sebagainya. Karenanya, pilihlah supplier bisnis kuliner yang sudah terpercaya dan terjamin. Selanjutnya, yang terakhir yaitu melakukan evaluasi kuliner. Cara memulai bisnis kuliner yang terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kuliner atau makanan yang disajikan. Tahapan ini sangat penting untuk mengetahui letak kesalahan atau kekurangan yang terdapat dalam usaha kuliner yang sedang dijalani. Jika usaha kuliner yang dijalankan efektif, kita jangan terlalu berpuas diri. Jadi kita harus melakukan inovasi lagi karena terkadang para konsumen akan merasa bosan dengan menu itu saja. Dan jika terbukti tidak efektif, jangan ragu untuk merombak planning bisnis yang telah dijalankan. Pertanyaan yang kedua yaitu pilihlah salah satu dari proses bisnis yang dapat ditangani oleh konsep expert system atau office automation. Nah, di sini saya memilih konsep expert system. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana konsep expert system dapat membantu proses bisnis tersebut. Nah, salah satu contoh dari expert system yang saya pilih yaitu aplikasi GrabFood. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang dapat Anda akses dengan menggunakan aplikasi Grab. GrabFood ini dijalankan oleh driver yang telah berafiliasi dengan layanan GrabBike. Banyaknya jumlah driver GrabBike membuat layanan GrabFood pun semakin cepat. Informasi yang disediakan oleh GrabFood pun terbilang cukup lengkap, yaitu memulai dari kuliner atau restoran terdekat, harga makanan, jarak tempuh, hingga promo-promo menarik. Dengan begitu, pemesanan dan delivery makanan pun bisa diproses dengan cepat. Selanjutnya yaitu manfaat dari aplikasi layanan GrabFood. Satu, yaitu praktis. Seperti layanan berbasis daring lainnya, layanan GrabFood terbilang cukup praktis lantaran Anda tidak perlu menelpon customer service sebuah restoran, tetapi Anda cukup mengorder saja lewat aplikasi Grab. Anda sudah mendapat pengorderan makanan yang diinginkan. Yang kedua, dengan banyaknya jumlah driver dari layanan GrabBike yang dijadikan sebagai operator layanan GrabFood membuat transaksi pemesanan makanan via layanan GrabFood cukup cepat. Selain itu, dengan menggunakan armada berupa motor, tentunya
pesanan Anda semakin cepat sampai tanpa takut terkendala macet, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. 3. Mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone, Anda tidak perlu repot-repot datang ke lokasi untuk membeli makanan favorit Anda. Selain itu, Anda bisa lebih hemat ongkos lantaran hanya membayar delivery charge saja. Grab pun menawarkan berbagai kemudahan bagi setiap usernya untuk memilih makanan sesuai selera tentunya, dengan pilihan restoran terdekat di sekitar Anda. Yang keempat yaitu lengkap. Jangan khawatir, menu yang ditampilkan setiap merchant yang bekerja sama tentu terbilang lengkap, mulai dari dessert, makanan berat, hingga berbagai pilihan minuman yang menggugah selera. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.